Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu sejenak dalam rangka untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik saya. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu saya sudah mengikuti kegiatan BIMTEK Jafasda BK yang diadakan oleh Badan Guru Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh. Dalam hal ini tugasnya adalah berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu sekalian apa yang telah saya dapatkan di BIMTEK. Baik, dalam hal ini yaitu berbagi praktik baik berkaitan dengan penerapan 7 jurus nikah hebat. Ya, 7 jurus nikah hebat. Seperti yang kita ketahui melalui Bapak Kemendikmen bahwa dalam hal ini BK sudah ada perhatian khusus. BK itu bukan hanya oleh guru BK, tapi Bapak Ibu sekalian juga sedikit banyak harus mengetahui bagian dari BK. Yang pertama adalah 7 jurus nikah hebat. Kegiatan ini merupakan rangkaian on job learning dari kegiatan BIMTEK Calon Fasda BK oleh Badan Guru Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh. Dalam hal ini saya menerapkan 2 dari jurus nikah hebat itu di SMP Negeri 3 Sakti. Bapak Ibu sekalian, guru BK berperan penting dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Jurus BK mendorong inovasi berbasis asesmen dan potensi peserta didik. Praktik baik ini lahir dari hasil implementasi 2 dari 7 jurus BK di sekolah SMP Negeri 3 Sakti. Tujuan dari berbagi praktik baik ini yaitu yang pertama menginspirasi rekan sejawat untuk menerapkan jurus nikah hebat. Jadi jurus nikah hebat ini nantinya bukan hanya oleh guru BK, Bapak Ibu sekalian guru mata pelajaran juga bisa menerapkan 7 jurus nikah hebat ini. Kemudian yang kedua menunjukkan hasil nyata asesmen dalam pengembangan layanan BK. Jadi BK itu juga ada asesmen. Kalau Bapak Ibu guru mapel juga ada asesmen ya di awal. Ini juga ada asesmen. Yang ketiga membangun kolaborasi dan profesionalisme guru BK dengan guru mata pelajaran, wali kelas, pemangku jabatan maupun stakeholder lainnya. Jadi ada kolaborasi antara guru mata pelajaran, wali kelas dan pemangku jabatan lainnya. 7 jurus BK hebat itu yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, 5 jalin koneksi, 6 bangun kolaborasi, dan 7 menata situasi. Jadi ini adalah 7 jurus nikah hebat. Ada lagunya. Ya, nanti kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kenali potensi. Jadi kenali potensi yaitu yang pertama membantu murid mengenali potensi, minat bakat dan gaya belajar melalui asesmen pendidikan. Fokus utamanya adalah kecerdasan majemuk, gaya belajar, minat karir, agar layanan BK tepat sasaran dan mendukung pengembangan diri murid. Jadi ada kecerdasan majemuk, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa
yang dipelopori oleh Howard Gardner bahwa ada 7 kecerdasan, ada 8 kecerdasan majemuk siswa. Nanti bisa kita lihat, ya. Di antaranya kecerdasan linguistik, kecerdasan fasial, kecerdasan logis, matematik, dan sebagainya. Jadi dengan asesmen nanti bisa kita lihat kecerdasan dari masing-masing siswa. Kemudian ada gaya belajar. Ada 3 tipe gaya belajar. Ada visual, auditory, dan kinestetik. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui hal demikian. Melalui angket bisa kita ketahui, ya, gaya belajar dari siswa-siswi. Visual, jadi siswa lebih cepat menangkap pelajaran ketika siswa itu melihat. Ada auditory, siswa lebih cepat menangkap pelajaran atau pengetahuan dengan mendengar. Ada yang namanya kinestetik, siswa cepat menangkap ketika melakukan. Itu adalah jurus pertama. Yang kedua adalah jurus kedua, yaitu kelola emosi, yaitu menumbuhkan kecerdasan sosial emosional baik untuk dirinya maupun untuk murid melalui kesadaran diri, empati, pengelolaan emosi, dan pengambilan keputusan yang sehat. Guru menciptakan iklim pembelajaran yang tenang, peduli, dan penuh kasih. Itu yang jurus kedua. Kemudian jurus yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi, yaitu menanamkan daya latih atau resiliensi dan growth mindset kepada murid. Jadi ketika murid itu terpuruk, ya, gagal, jadi kita temukan daya latihnya, jangan cepat menyerah siswa. Apalagi sekarang kita lihat, ya, ada yang sampai bunuh diri, dibully. Kemudian baru-baru ini juga kita lihat, ya, gara-gara skripsi nggak selesai bisa bunuh diri. Itu siswa harus kita tanamkan daya latih, ya, daya survival, daya bertahan. Kemudian grow mindset, ya, daya tumbuh, bukan fixed mindset, ya. Kalau grow mindset itu siswa percaya diri, gagal lakukan lagi. Kalau fixed mindset, ketika gagal dia semakin terpuruk. Jadi itu yang jurus ketiga. Kemudian tugas guru adalah memberikan umpan balik yang positif. Ketika siswa berhasil, kita berikan umpan balik yang positif untuk membangun semangat dan ketangguhan daripada siswa. Kemudian yang jurus ketiga adalah menjaga konsistensi, yaitu menjaga kesadaran dan motivasi internal agar kebiasaan positif bisa tumbuh. Konsistensi dibangun lewat pembiasaan sadar nilai, bukan paksaan, sehingga murid memiliki disiplin, tanggung jawab, dan kebanggaan diri yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya ketika dilihat oleh guru dia sadar, tapi dengan tidak ada guru dia bisa sadar diri, ya. Itu memang berat, ya, berat sekali. Misalnya anak kita suruh salat, ketika anak kita tidak ada, dia tidak melakukan, berarti itu bukan disiplin yang berkelanjutan. Jadi ketika dipaksa baru dia melakukan, tapi begitu tidak dipaksa dia tidak melakukan. Nah, ini memang berat, ya, pembiasaan diri yang positif dan tanggung jawab ini berat sekali, ya, tapi pelan-pelan. Jadi anak-anak kalau tidak dipaksa tidak akan mau, tidak dilihat juga tidak akan mau. Kemudian jurus kelima yaitu membangun komunikasi empati dengan pendekatan koneksi sebelum koreksi. Melalui keterampilan mendengar aktif, refleksi perasaan, dan respon empatik, guru menciptakan hubungan yang hangat, saling percaya, dan mendukung
kesejahteraan murid. Itu adalah jurus yang kelima. Selanjutnya, bangun kolaborasi, mengambil peran sebagai penghubung antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kolaborasi dilakukan untuk memahami masalah murid secara holistik dan menemukan solusi bersama demi terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan berdaya dukung tinggi. Apalagi sekarang ini ada kegiatan KI, jadi ada kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Mustahil kalau tidak ada kolaborasi antara orang tua, siswa akan berhasil. Mungkin yang timbul di sekolah ini adalah sebagian kecil, ibarat dengan fenomena gunung es yang terlihat hanya sedikit, tapi yang di belakang, di rumah dan sebagainya itu banyak sekali masalah anak-anak. Ya, yang terlihat hanya yang nampak di sekolah, padahal masalah anak-anak itu ibarat gunung es yang terlihat sedikit, sedangkan yang di bawah itu begitu banyak problema dan masalah yang dihadapi anak-anak kita di sekolah. Makanya peran atau koneksi antara sekolah dengan masyarakat, orang tua itu sangat diperlukan. Yang terakhir adalah menata situasi. Guru berperan dalam menciptakan iklim sekolah yang nyaman dan menggembirakan dengan berpikir sistem dan mengelola risiko, baik itu ancaman, kerentanan, kapasitas. Guru memastikan sekolah menjadi ruang pembelajaran yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Ya. Nah, jadi sekolah yang aman dan menyenangkan. Apalagi sekarang ada TPPK ya. Jadi baik itu secara fisik, ya, berkelahi atau tekanan-tekanan lainnya. Kemudian aman dari tekanan mental, pembulian, kemudian sosial, kemudian spiritual. Ya. Makanya ada 3 dosa besar dalam dunia pendidikan: bully, perundungan, kemudian kekerasan seksual, ya, kemudian intoleransi. Itu adalah 3 dosa besar dalam dunia pendidikan. Bully, ya, merundung, itu masih sangat banyak. Kemudian kekerasan seksual baik oleh siswa, antar siswa maupun antar dengan guru, ya, 3 dosa besar. Kemudian yang terakhir itu intoleransi. Mungkin di tempat kita siswa kita adalah homogen, jadi semuanya Islam, tapi tempat lain itu ada yang intoleransi, tidak toleransi terhadap agama, kemudian terhadap suku, ya. Itu makanya harus bebas dari 3 dosa besar dalam dunia pendidikan melalui menata situasi. Kemudian fokus aktivitas yaitu penerapan 7 jurus BK hebat. Dalam hal ini saya mengambil 2 jurus. Yang pertama, kenali potensi siswa, yaitu mengenali potensi murid SMP Negeri 3 Sakti. Kemudian jurus yang kedua saya ambil yaitu kelola emosi. Ya, saya terangkan. Yang pertama, jurus 1, kenali potensi, yaitu melalui asesmen gaya belajar, tes bakat, dan tes kecerdasan majemuk. Bagaimana langkahnya? Yang pertama, kenali potensi, yaitu mengidentifikasi bakat dan minat peserta didik. Kedua, rancang layanan integrasi hasil asesmen ke dalam program tahunan. Kemudian yang ketiga, tindak lanjut dengan RPR dan evaluasi. Yang keempat, kolaborasi. Tekniknya yaitu yang pertama teknik layanan klasikal, masuk kelas, kemudian instrumen, saya bagikan instrumen, kemudian mengolah, tempatnya di ruang komputer. Ini adalah kegiatannya, ya. Jadi hasil gaya belajar yang telah siswa isi, ya, mudah-mudahan siswa ini isinya dengan serius,
Kalau serius hasilnya juga bagus. 45% siswa memiliki gaya belajar visual, 25 siswa memiliki gaya belajar auditori, dan 30 siswa memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, ini hasilnya ya. Afif Farhan, tipe gaya belajarnya yaitu tipe visual, auditori, dan kinestetik. Interpretasi hasil yaitu belajar efektif dengan berbagai cara, melihat, mendengar, dan praktik langsung. Rekomendasi pembelajarannya itu gunakan variasi metode belajar video, diskusi, dan percobaan sederhana. Alaya Ahya Farah, tipe belajarnya adalah visual, lebih mudah memahami informasi melalui gambar, warna, dan diagram. Kemudian rekomendasi belajarnya adalah gunakan catatan berwarna, peta, konsep, dan tayangan video. Alif Maulana gaya belajarnya visual, tidak saya jelaskan lagi. Askia Syifa visual. Kemudian Fatnuriza visual kinestetik. Ifra Kaula visual. Jabar Satria auditori visual, dan sebagainya. Itu hasilnya. Jadi dari hasil tipe gaya belajar ya bisa dilihat rekomendasi pembelajaran yang cocok untuk anak-anak tersebut. Ini hasilnya ada sampai 22 orang. Ada 5 orang tidak hadir waktu tes gaya belajar. Ini kemudian ada satu lagi tes yang saya buat, yaitu tes kecerdasan majemuk yang dipelopori oleh Howard Gardner. Kinestetik menjadi kecerdasan yang paling menonjol di antara siswa. Kemudian beberapa siswa juga memiliki kecerdasan interpersonal dan intrapersonal, menandakan kemampuan memahami diri dan orang lain baik. Ini hasilnya bisa dilihat. Ini kemudian anak kecil, Afif Farhan logik matematik dan sebagainya. Ini hasil dari tes kecerdasan majemuk siswa kelas 91. Jadi tantangan atau efektivitas waktu yang tersedia adalah 1 minggu, di mana harus lebih panjang untuk tersedianya waktu kalkulasi hasil siswa. Kemudian solusi yang dilakukan adalah meminta bantuan kepada rekan guru untuk turut mendampingi pelaksanaan layanan asesmen gaya belajar. Hasil yang didapat adalah asesmen gaya belajar berhasil dilakukan. Kesimpulannya adalah pelaksanaan jurus 1 atau jurus 1 dari tingkat hebat kenali potensi telah selesai dilakukan dengan baik. Hasil asesmen beserta link instrumen juga akan disampaikan kepada wali kelas sebagai bahan pertimbangan pada guru merancang metode pembelajaran yang efektif. Dari hasil pelaksanaan layanan ini, siswa menjadi paham akan gaya belajar yang dimilikinya dan strategi untuk memaksimalkan gaya belajarnya, sehingga diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal. Kemudian jurus yang kedua yaitu jurus kelola emosi. Fokus jurus kedua adalah membangun siswa mengenali atau memahami dan mengelola emosi secara sehat. Regulasi emosi adalah dasar dari pembentukan karakter dan kesejahteraan psikologis siswa. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan dalam bentuk layanan klasikal. Layanan dilakukan adalah dengan memberikan layanan topik berkaitan dengan pembelajaran tentang emosional siswa. Sasarannya adalah siswa kelas 92. Teknik aktivitasnya adalah yang pertama juga melalui layanan klasikal, kemudian topik pengendalian diri emosi. Guru BK melakukan olahan, kemudian dilakukan di kelas 92. Pentingnya regulasi emosi.
kemampuan mengelola emosi akan mempengaruhi keberhasilan belajar dan hubungan sosial. Siswa yang mampu mengontrol emosi lebih fokus, empatik, dan bertanggung jawab. Langkah kegiatan yaitu mengelola emosi negatif di sekolah, metode yaitu role play dan diskusi kelompok. Tujuannya agar siswa mengenali emosi dan strategi pengendalian amarah. Kemudian hasil yang didapat itu siswa lebih mampu menenangkan diri saat menghadapi konflik. Terjadinya penurunan kasus pelanggaran ringan, walaupun masih ada. Kelas menjadi harmonis dan suportif. Kesimpulannya dari jurus 1 dan 2 adalah jurus 1 dan jurus 2 BK hebat mendukung pembentukan siswa yang mengenal diri dan mampu mengelola emosi. Program ini menjadi bagian dari integral dari layanan BK di SMP Negeri 3 Sakti. Demikian hanya sedikit saja ya. Jadi dari 7 jurus BK yang telah kami pelajari, saya menerapkan dan membagi praktik baik kepada rekan-rekan semuanya, yaitu 2 jurus. Jurus pertama, kenali potensi, kelola emosi. Ada 5 jurus lagi ya, yang bisa dilakukan. Jadi itulah hasil dari praktik baik saya pada hari ini, berbagi dengan rekan-rekan semuanya. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak saya tutup. Ada pertanyaan? Jadi 7 jurus BK hebat. Sudah mengerti? Jadi ini adalah bagian dari kegiatan BIPTEK, membagi praktik baik pada rekan-rekan semuanya. Jadi 7 jurus BK hebat bisa juga Bapak Ibu terapkan di pelajaran Bapak Ibu sekalian, bukan hanya dari guru BK. Jadi mengenali potensi siswa, kemudian kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, bangun kolaborasi, sampai menata situasi. Itu bagian dari 7 jurus BK hebat. Tidak ada? Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Widya yang telah memberikan saran mengenai kenali jurus pertama, kenali potensi. Jadi kepada siswa yang baru masuk bisa kita terapkan dengan tes gaya belajar, kemudian tes kecerdasan majemuk, ya.
Kalau guru mapel mungkin ada tes di awal, tes awal pelajaran. Kalau dari BK ada tes potensi bakat dan minat, bukan tes akademik ya. Kalau misalnya guru mapel tes akademik, tes kemampuan akademik. Ini tes berkaitan dengan bakat, minat, potensi dan lain-lain. Bagus sekali. Mungkin itu akan menjadi pertimbangan ke depan. Setiap siswa yang masuk ada instrumen yang akan diberikan, sehingga sekolah sudah ada semacam data terkait dengan bakat, minat, kecerdasan dan gaya belajar siswa. Baik, terima kasih kepada Ibu Widya Astuti. Ada lagi? Ibu bisa. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya, tapi sebelumnya sedikit menambahkan karena sudah dibuatkan hasil gaya belajar siswa dan asesmen di saat awal tadi, nanti bisa di-share karena kan bisa juga untuk memudahkan guru di kelas dalam mengelola pembelajaran dengan baik. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita sebagai seorang guru dapat mengendalikan emosi siswa, karena kan dalam satu kelas yang kita tahu walaupun kita udah buat nih hasil asesmennya, hasil dari gaya belajar kan yang dibuat oleh guru bimbingan konseling, tapi kan pada nyatanya di setiap kelas itu random gaya belajarnya. Nggak mungkin dari satu kelas kita pisah, oh kelas ini visual, kelas ini audio visual, kelas satu lagi kinestetik, semua bercampur. Kita buat kayak gitu. Dan dengan satu kelas yang random gaya belajarnya, tentu kan emosi siswa juga kadang-kadang ada beberapa siswa yang sulit dikendalikan. Jadi ada tidak kiat-kiat bagi guru untuk mengontrol emosi siswa? Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Sarah yang telah bertanya terkait dengan jurus kedua, yaitu kelola emosi. Makanya ada jurus selanjutnya nanti ya, berkaitan dengan pengendalian emosi. Jadi terkait dengan hal demikian, jurus selanjutnya itu ada jalin koneksi, ya. Jadi ini bukan hanya tugas guru, tapi juga berkolaborasi dengan guru BK. Jadi terkait dengan siswa demikian, ya, ada yang namanya pembelajaran bernuansa share. Ya, itu sosial emosi. Jadi guru mata pelajaran bisa berkolaborasi dengan guru BK terkait dengan siswa-siswa yang sulit diatur ya, pengendaliannya emosinya, itu bisa di jurus selanjutnya itu jalin koneksi. Jadi kolaborasi ketika siswa demikian bisa menyerahkan ke guru BK, ya, dibimbing, ya, serahkan dengan ditindaklanjuti dulu oleh guru bersangkutan, demikian, ya. Jadi jurus ketiga kelima itu jalin koneksi. Ada lagi demikian paparan mengenai 7 jurus nikah hebat ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu semuanya hadir. Saya akhiri, di mana ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.